Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pasti akan datang pada manusia suatu zaman di mana orang tidak peduli lagi dengan apa dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Riwayat Bukhari dan Abu Ya'la. Ruh Kudus, malaikat Jibril, membisikkan di dadaku bahwa, tidaklah suatu jiwa meninggal dunia sampai disempurnakan baginya ajal dan dipenuhi rezekinya. Oleh karenanya perbaguslah di dalam mencari rezeki. Janganlah ia merasa lambatnya rezeki, menyebabkan ia mencari rezeki tersebut dengan bermaksiat kepada Allah, karena sesungguhnya Allah tidak dapat dicapai kecuali dengan mentaatinya. Riwayat Tabrani. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai Bani Adam, fokuskanlah hati kalian dalam beribadah kepadaku, niscaya aku akan lapangkan hatimu, dan aku penuhi kebutuhanmu. Kalau kamu tidak memfokuskan ibadah kepadaku, maka aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan dan kebutuhanmu tidak akan aku penuhi. Hadis Qudsi riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Barang siapa memperbanyak istighfar maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan segala kedukaannya, menyelesaikan segala masalahnya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Riwayat At-Tabrani dan Al-Basar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kefakiran selamanya. Ia menambahkan, sungguh aku memerintahkan anak-anak perempuanku agar membaca surah Al-Waqiah setiap malam. Dikeluarkan oleh Abu Ubaid dalam Fadail Al-Quran, bab keutamaan surah Al-Waqiah. Anas radhiyallahu anhu menuturkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajarkan istri-istri dan anak-anak perempuan kalian surah Al-Waqiah, karena ia surah memotivasi untuk kaya. Siapa berbakti kepada ibu bapanya maka kebahagiaanlah buatnya dan Allah akan memanjangkan umurnya. Riwayat Abu Ya'la, At-Tabrani, Al-Ashibahani dan Al-Hakim. Apabila hamba itu meninggalkan berdoa kepada kedua orang tuanya niscaya terputuslah rezeki Allah daripadanya. Riwayat Al-Hakim dan Ad-Dailami. Tidaklah kamu diberi pertolongan dan diberi rezeki melainkan karena orang-orang lemah di kalangan kamu. Riwayat Bukhari. Siapa yang menunaikan hajat saudaranya maka Allah akan menunaikan hajatnya. Riwayat Muslim. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dilambatkan ajalnya maka hendaklah dia menghubungi sanak saudaranya. Silaturahim. Riwayat Bukhari. Sentiasalah berada dalam keadaan bersih dari hadas, nescaya Allah akan memurahkan rezeki. Diriwayatkan daripada Sayyidina Khalid Al-Walid. Hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu ditentang Arasy, yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba sekadar nafkahnya. Maka siapa yang membanyakkan pemberian kepada orang lain, nescaya Allah membanyakkan baginya. Dan siapa yang menyedikitkan, nescaya Allah menyedikitkan baginya. Riwayat Ad-Daruqutni dari Anas radhiyallahu anhu. Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang, sholat duha, nanti pasti akan aku cukupkan keperluanmu pada petang harinya. Riwayat Al-Hakim dan Tabrani. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekahlah kalian, dan jangan terlalu lama disimpan dan ditahan, sebab jika demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menahan karunia-Nya untukmu. Riwayat Bukhari. Berinfaklah semampumu, dan jangan menahan hartamu, niscaya Allah akan menahan karunia-Nya bagimu. Riwayat Muslim dan Nasai.
Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya kamu diberi rezeki seperti burung diberi rezeki. Ia pagi hari lapar dan petang hari telah kenyang. Riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dari Umar bin Al-Khattab. Sesudah salat subuh maka janganlah kamu tidur sehingga kamu tidak lalai dalam mencari rezeki. Riwayat At-Tabrani. Bangunlah di pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Riwayat At-Tabrani dan Al-Basar. Mencari rezeki yang halal adalah wajib apabila sudah melaksanakan ibadah fardu. Hadits riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka yang mencari harta dunia kekayaan, dengan jalan yang halal dan menahan dirinya dari meminta-minta, tidak menjadi pengemis dan berusaha mencari nafkah untuk keluarganya serta belas kasihan, kasih sayang terhadap jiran tetangganya, nescaya di hari kiamat kelak ia akan berjumpa dengan Allah dengan mukanya berseri-seri seperti bulan purnama pada waktu malam. Riwayat At-Tabrani. Allah berfirman kepada para malaikat yang diserahi urusan rezeki anak Adam, hamba manapun yang kamu dapati yang cita-citanya hanya satu yaitu semata-mata untuk akhirat, jaminlah rezekinya di langit dan di bumi. Dan hamba manapun yang kamu dapati mencari rezeki dengan jujur karena berhati-hati mencari keadilan, berilah rezeki yang baik dan mudahkanlah baginya, dan jika ia telah melampaui batas kepada selain itu, maka biarkanlah dia sendiri mengusahakan apa yang dikehendakinya, kemudian dia tidak akan mencapai lebih dari apa yang telah aku tetapkannya untuknya. Hadis riwayat Abu Naim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hendaklah kalian meminta segala kebutuhan kalian kepada Allah walaupun tali sandalnya terputus. Sesungguhnya jika Allah tidak menggampangkan kepadanya maka hal itu tidaklah gampang baginya. Riwayat At-Tirmidzi, At-Tabrani, Abu Ya'la dan Abu Al-Basar. Allah berfirman dalam hadits qudsi, wahai hambaku, setiap kalian itu adalah lapar kecuali aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku niscaya aku akan memberi kalian makan. Setiap kalian adalah telanjang kecuali yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku niscaya aku akan memberi kalian pakaian. Riwayat Muslim, At-Tirmidzi, dan Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Semoga keberkahan selalu tercurah bagi umatku yang beraktivitas di pagi hari. Riwayat Tabrani. Sahar Al-Ghamidi menjelaskan, bahwa Rasulullah mengutus pasukan perang di akhir waktu siang. Sementara itu Sahar sebagai seorang pedagang, sering membawa barang dagangannya di pagi hari. Akhirnya ia sering mendapatkan keuntungan yang berlimpah, hingga hartanya banyak. Riwayat Imam yang 4. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti seekor burung. Pagi-pagi ia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Riwayat Ahmad dan Turmuzi. Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Setiap manusia yang terlahir ke dunia sudah dilengkapi dengan rezekinya masing-masing. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menetapkan takdir semua makhluk sejak 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil, profesional atau ahli. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Riwayat Ahmad. Seorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya maka itu lebih baik dari seorang yang meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak. Muttafaq alaih. Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri.
Riwayat Bukhari. Seusai salat fajar subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Riwayat At-Tabrani. Fatimah, putri Rasulullah, berkata bahwa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya masih terlentang di tempat tidurnya di pagi hari, beliau selalu mengatakan kepadanya, "Putriku, bangunlah dan saksikanlah kemurahan hati Tuhanmu, dan janganlah menjadi seperti kebanyakan orang." Allah membagikan rezeki setiap harinya pada waktu antara mulainya subuh sampai terbitnya matahari. Riwayat Al-Baihaqi. Aisyah juga menceritakan sebuah hadits yang hampir sama maknanya, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bangunlah pagi-pagi untuk mencari rezekimu dan melakukan tugasmu, karena hal itu membawa berkah dan kesuksesan." Riwayat At-Tabarani.